Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita di Ghazwa TV, media sosial Ghazwa TV. Seluruh pemirsa yang telah subscribe dan yang belum subscribe juga, dan teman-teman yang berada di Jalan Raya Condet nomor 50 di kantor Ghazwa Enterprise. Hari ini insya Allah ta'ala kita akan menyambung pembahasan kita dalam kajian tafsir Juz Amma, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surah selanjutnya setelah surah Al-Kafirun, yaitu surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya surah An-Nasr ini termasuk dari surah-surah di dalam Juz Amma, atau tergolong dari surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal itu adalah apa? Surah yang pendek, ayat-ayatnya pendek, yang terputus-putus, ya. Dan paling banyak membicarakan tentang iman kepada Allah, ya, iman kepada hari kiamat, ya, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada hari kiamat. Dan dari surah Al-Mufassal ini adalah surah-surah yang dibaca, paling sering dibaca oleh Nabi SAW dalam salat-salat fardunya. Baik, kita masuk dulu di tafsir surah An-Nasr. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa yakum. Menurut sebagian ulama, ya, sebagian besar ulama, ya, surah An-Nasr ini adalah surah yang paling terakhir turun secara utuh. Ya, surah yang paling terakhir turun secara utuh. Ya, perlu diketahui bahwa surah-surah di dalam Al-Quran itu ada yang turun secara utuh, satu kaligus ya turun, ada yang turun berangsur-angsur. Ya, contohnya misalnya wahyu yang pertama apa? Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini turun sebanyak 5 ayat. Ya, sebanyak 5 ayat. Ayat-ayat selanjutnya itu belum turun pada saat itu juga. Ada juga seperti surah Qaf misalnya. Coba antum bisa lihat di surah Qaf. Surah Qaf itu ada berapa ayat? Surah Qaf itu ada 45 ayat. Ya. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa surah tersebut adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu surah apa? Surah yang turun di sebelum Nabi SAW hijrah. Ya. Di dalam surah Qaf ini isinya adalah bantahan-bantahan terhadap keraguan orang-orang kafir terhadap kekuasaan Allah, ya. Keraguan mereka terhadap hari dibangkitkan setelah dimatikan, ya. Hari di mana mereka akan dimintain pertanggungjawaban. Dan juga dalam surah Qaf ini terdapat kisah-kisah kaum terdahulu yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lucunya apa? Dari 45 ayat ini, ya, turun semuanya di Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama dengan para sahabat. Ada satu ayat yang turunnya di Madinah. Ya, turunnya di Madinah, itu di ayat 39-nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal ard fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa lelah sedikit pun. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah keyakinan orang-orang Yahudi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menciptakan langit dan bumi,
dalam 6 masa, hari ke-7 dia istirahat. Ya, ini keyakinan orang-orang Yahudi. Maka Allah bantah. Sesungguhnya kami menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan apa yang ada di antara keduanya, dan kami tidak ditimpa kelelahan sama sekali. Allah mengatakan demikian di dalam ayat 39 tadi. Ini membantah orang-orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi ada di mana? Ada di Madinah. Ya, orang-orang Yahudi ada di Madinah. Tidak ada di kota Mekah. Maka satu ayat ini turun di kota Madinah setelah Nabi SAW hijrah. Oleh karena itu kita mengetahui bahwa surah di dalam Al-Quran itu ada yang diturunkan secara utuh, ada juga yang diturunkan berangsur-angsur. Baik, kita lanjut. Surah An-Nasr ini, jadi surah An-Nasr ini adalah surah yang paling terakhir turun secara utuh. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubaidullah bin Utbah radhiyallahu an. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ubaidullah. Ya, Ibnu Abbas bertanya kepada Ubaidullah, "Wahai Ubaidullah, apakah engkau tahu surah yang terakhir turun dari Al-Quran secara utuh?" Maka Ubaidullah berkata, "Idza jaa nasrullah wal fath." Ya, maka Ibnu Abbas menjawab, "Engkau benar." Ya. Maka di sini kita mengetahui bahwa surah Al-Nasr ini adalah surah yang terakhir turun secara utuh. Baik, kita baca dulu surahnya ya. Teman-teman sekalian, salah satu adab dalam menuntut ilmu juga adalah antum mencatat dan juga antum memperhatikan ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan. Baik, silakan yang punya Al-Quran silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Baik, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah wal fath. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata dalam tafsirnya bahwa al-fath di sini yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Ada yang tahu? Hah? Apa? Pembebasan kota Mekah. Pembebasan dari, ya, lebih cocoknya mungkin penaklukan kota Mekah ya. Ya. Penaklukan kota Mekah. Ya, nanti saya jelaskan kenapa dikatakan ditaklukkan. Ya. Dan seluruh ahli tafsir sepakat terhadap pendapat ini. Ya, bahwa itu adalah Fathu Makkah. Nah, kenapa bisa terjadi Fathu Makkah? Nah, singkat cerita, ya, semuanya ini berasal dari ketika Nabi SAW membuat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi perjanjian Hudaybiyah ini sebenarnya perjanjian gencatan senjata. Perjanjian gencatan senjata. Ini dimulai ketika Rasulullah SAW ingin masuk ke kota Mekah untuk melakukan umroh. Ya, dan pada saat itu beliau dari Madinah mau masuk kota Mekah untuk melakukan umroh, tapi beliau punya keyakinan bahwa orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sangat membenci dan sangat memusuhi kaum muslimin. Ya, maka beliau meyakini bahwa orang-orang kafir Quraisy ini tidak akan membiarkan beliau untuk masuk. Sampai-sampai bisa saja terjadi kontak senjata. Ya, bisa saja terjadi peperangan pada saat itu. Maka dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah ini nama dari sebuah sumur ya. Itu kurang lebih ada 20 kilo dari kota Mekah. Ya.
Nah, singkat ceritanya, setelah dibuat perjanjian Hudaybiyah ini, ternyata orang-orang musyrikin itu berkhianat. Dia berkhianat terhadap perjanjian Hudaybiyah ini. Terjadilah pembunuhan kaum muslimin pada saat itu, ya, yang akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk membatalkan perjanjian ini. Dia batalkan perjanjiannya dan membawa pasukan kurang lebih 10.000 orang ke kota Mekah. Ya. Nah, ini terjadi di tahun 8 Hijriyah dan tepatnya dia terjadi pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan. Taib. Nah, jadi beliau membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah. Nah, pada saat itu masuklah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukan. Tidak terjadi peperangan apa-apa, ya, karena mereka mengetahui kekuatan kaum muslimin yang sesungguhnya ternyata sangat besar, ya, dan mereka pun tidak berani melawan kaum muslimin pada saat itu. Dan disitulah akhirnya banyak orang yang melihat bahwa Nabi SAW adalah betul-betul Nabi yang diutus, dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Baik, sebentar kita akan jelaskan. Itulah dikatakan kenapa ditaklukkan kota Mekah, karena mereka takluk tanpa peperangan. Masya Allah, ini luar biasanya ya. Jadi antum melihat Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Akhir dari cerita seluruhnya ini, akhir dari kemenangannya kaum muslimin itu bukan dengan peperangan. Bukan dengan peperangan, tapi melalui proses peperangan. Ya, banyak peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan semua peperangan yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kaum muslimin bisa ikut, orang-orang bisa masuk ke dalam agama Islam, berbondong-bondong pula. Kenapa? Karena sudah melalui begitu banyak proses, dan akhirnya kota Mekah takluk. Ini memberikan kita isyarat, memberikan kita pelajaran. Pertama, antum ketika mendapatkan hidayah dan antum ingin menyebarkan hidayah ini kepada keluarga antum, antum merasa senang dengan sunnah, antum merasa tenang dengan kehidupan berada di atas sunnah, belajar dari ulama-ulama salaf, ya, ingin menyebarkan cahaya sunnah di tengah keluarga kita, itu tidak membutuhkan waktu 1 hari, bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Yang kedua, proses ketika antum menyebarkan dakwah sunnah ini di keluarga antum, apakah orang tua antum, istri antum, siapapun yang antum sayangi, itu akan melalui proses yang berdarah-darah. Maksudnya berdarah-darah di sini bukan hakikatnya dia berdarah betulan, bukan. Sakit hati, ya, mungkin antum dapat diusir, ya, atau tidak dianggap sebagai keluarga, bahkan, masya Allah, semua ini akan terjadi pada antum, dan ini memiliki proses yang sangat lama. Dan yang ketiga yang perlu antum ketahui, bahwa ketika antum sangat menginginkan hidayah itu sampai ke keluarga antum semua, membutuhkan proses yang sangat lama. Pada akhirnya mereka bisa tunduk dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada sunnah juga, dan mengikuti jalan sunnah tanpa antum melakukan kekerasan. Terkadang kita ini sangat ingin mereka mendapatkan hidayah, akhirnya gontok-gontokan dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu, dan dengan keluarga, dengan istri, masya Allah. Akhirnya berdebat, ya, berdebat, keluarkan kata-kata cacian, ya, bahkan sampai diusir dan sebagainya. Enggak usah seperti itu. Antum tenang saja, ya, tenang. Karena insya Allah pada akhirnya mereka akan mengikuti antum dengan cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Ya, mungkin bukan dari sisi antum yang menyampaikan, mungkin dari orang-orang lain sekitar antum. Ya, pernah Anda dapatkan, ya, masya Allah. Dulu dia sangat menentang sunnah. Kita sudah dakwahi dia, udah dakwahin, udah nasihatin,
Dia nggak mau dengerin, malah jadi musuh kita. Akhirnya sudah lama nggak kelihatan karena sudah saling membenci. Ya, tiba-tiba 5 tahun, berapa tahun kemudian, ternyata dia sudah ngikut sunnah, bukan dari kita malah. Masya Allah, sering terjadi seperti ini. Ya, kita sudah sakit hati, sudah ini, ternyata dia dapat hidayah dari orang lain. Oleh karena itu antum bersabar. Ini adalah pelajaran yang sangat baik. Baik. Taib, teman-teman sekalian, surah ini, surah An-Nasr ini juga dikenal dengan nama surah At-Taudi. At-Taudi yaitu surah perpisahan. Ya, dikatakan surah perpisahan. Ini datang dari sebuah riwayat yang lumayan panjang, ya, diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, yang meriwayatkan dari jalur Musa ibnu Ismail yang sampai kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita bahwa dia pernah diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diajak masuk ke dalam majelis-majelis syura. Majelis syura ini dulu di kalangan sahabat adalah majelis syura, ya. Ya. Majelis syura ini majelis musyawarah para sahabat. Di dalamnya ini terdiri dari sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Seperti antum ketahui bahwa orang-orang yang ikut perang Badar ini Masya Allah, ya, orang-orang yang sudah bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan pengampunannya. Nah, sahabat-sahabat senior semua ada di dalam majelis syura ini, ya. Ketika sahabat-sahabat senior ini melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masuk dibawa oleh Umar, ya, mereka berkata kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa sih orang seumur dia ini ikut-ikutan di majelis kita?" Ya. Maksudnya Ibnu Abbas pada saat itu masih kecil. Ya, masih muda lah, tergolong masih muda. Ya. Padahal ada anak-anak sebaya dia bisa bergaul dengan mereka aja. Udah nggak usah di sinilah Umar. Kenapa kamu bawa Ibnu Abbas ke sini? Ya. Makanya Umar radhiyallahu an berkata, "Innahu man qad alimtum." Sesungguhnya dia ini termasuk orang yang kalian sudah ketahui lah. Apa maksud dari Umar ini? Ya, Umar mengisyaratkan bahwa orang-orang di majelis syura itu sudah mengetahui tentang keadaan Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Abbas ini adalah salah seorang yang paling cerdas, yang paling berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang fikih. Masya Allah. Mereka sudah mengetahui tentang kecerdasan Ibnu Abbas. Nah, pada saat Umar berkata demikian di depan majelis syura, Ibnu Abbas baru sadar, ternyata ini toh kenapa saya dibawa oleh Umar masuk ke majelis syura, ya. Karena memang Ibnu Abbas Masya Allah, ya, seorang sahabat yang sangat berilmu. Nabi SAW pernah memeluk Ibnu Abbas di dadanya, kemudian didoakan, ya Allahumma allimul hikmah, ya Allah ajarkan dia hikmah, ajarkanlah dia hikmah. Ibnu Abbas juga pernah didoakan, pernah setelah menyiapkan air wudunya Rasulullah SAW, beliau kemudian mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihu fid din, ya, wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia dalam agamanya dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini boleh kita amalkan pada anak-anak kita, ya. Ya Allahumma faqihu fid din misalnya. Ya Allah, pandaikan dia dalam agamanya. Antum punya anak misalnya, ya, peluk dia, ajarkan dia, doakan dia. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pandaikan dia dalam agamanya. Ya, pandaikan dia dalam agamanya. Baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ibnu Abbas ini tumbuh sebagai salah seorang sahabat yang sangat cerdas dalam masalah fikih. Beliau juga sangat cerdas dalam masalah tafsir. Sampai-sampai digelar dia adalah ulamanya para sahabat. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut kisahnya. Jadi Umar ketika setelah membawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di tengah-tengah majelis syura tadi, dia bertanya pada para sahabat, ya, yang ada di majelis syura tadi, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Ya, dia tanya bagaimana pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullah wal fath.
Maka sebagian dari mereka berkata, umirna an nahmadallahu wa nastaghfirahu idza nasirna wa futiha alaina. Ayat ini memerintahkan kepada kita, apabila Allah memberikan kita kemenangan, maka kita wajib banyak memujinya, memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang lain diam, ya. Kemudian Umar balik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, akadzaka taqul? Apakah seperti itu juga pendapatmu? Sama seperti pendapat mereka?" Ya. Kata Ibnu Abbas, "Tidak." Ya, enggak sama pendapatnya. Kemudian Umar bertanya lagi, "Kalau begitu menurutmu tadi tentang ayat itu apa pendapatmu?" Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu adalah pertanda dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung kan? Karena ada takwil atau ada tafsir di dalam ayat ini yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Ya. Kalau kita melihat idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah Allah, bertasbihlah, pujilah Allah dan banyak beristighfar. Nah, itu ditafsirkan ketika ditanya kepada sahabat di majelis syura tadi, dikatakan bahwasanya apa? Kita diperintahkan kalau dikasih kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar. Tapi apa kata Ibnu Abbas ketika ditanya tadi, apa pendapat? Betul enggak itu? Ibnu Abbas berkata, tidak, enggak betul. Maka Umar bertanya lagi, apa maksud dari ayat itu? Kemudian Ibnu Abbas berkata apa? Sesungguhnya itu adalah pertanda bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Ya, coba enggak nyambung kan? Tapi disinilah ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, engkau benar. Engkau benar. Dia membenarkan apa yang dikatakan Ibnu Abbas, ya. Dan itu pun yang dipahami oleh Umar. Dan ini pertanda bahwa Rasulullah SAW akan meninggal pada tahun itu, ya. Dan ternyata benar. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Baik. Jadi dalam hadis tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surah ini idza jaa nasrullahi wal fath, dan dia berkata ini berkenaan dengan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipahami bahwasanya apa? Tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Itulah tugas kita, tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan Islam. Gunanya untuk apa? Memasukkan manusia ke dalam agama Islam. Jadi kalau sudah dilihat manusia masuk ke dalam agama Islam dan berbondong-bondong pula, maka tugas Nabi sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Masya Allah. Ya. Maka sempurnalah agama ini. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajan di sini jamak dari fauj, yang artinya berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong. Nah, pada saat dahulu ketika Nabi SAW mulai mendakwahkan Islam ini, kemudian melalui beberapa peperangan, ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Amr bin Salimah. Amr bin Salim ini pernah berkata bahwa bangsa Arab dulu itu ketika mendengarkan Nabi SAW mendakwahkan Islam ini, mereka ini nunggu-nunggu sebenarnya. Dia menunggu-nunggu tentang Al-Fath ini, penaklukan kota Mekah. Ya.
Sampai-sampai mereka berkata, biarkan saja itu si Muhammad dengan kaumnya. Kalau si Muhammad ini menang atas mereka, maksudnya menang terhadap orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang musyrikin, berarti memang dia seorang nabi yang jujur. Ya, Masya Allah ya. Jadi tidak dipercaya awalnya. Tidak dipercaya awalnya. Jadi ketika terjadi penaklukan kota Mekah, ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Arab ini sudah mengetahui, oh ternyata dia benar nih. Ayo kita peluk Islam sekarang, kita masuk agama Islam. Akhirnya pada saat itu ketika terjadi penaklukan kota Mekah, orang-orang Arab pada saat itu langsung memeluk Islam. Makanya dikatakan di situ afwajan. Ya. Berbondong-bondong mereka langsung masuk Islam. Ya. Mereka juga pernah berkata, kalau Muhammad berhasil mengalahkan para penduduk kota suci Mekah ini, ya. Padahal dulu mereka ini dilindungi dengan pasukan gajah, ya. Maksudnya kota Mekah ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan gajah. Kan dulu ada pasukan gajah yang mau menyerang kota Mekah. Ya. Kalau Muhammad berhasil mengalahkan para penduduk Mekah, ya. Kan dulu kalau Raja Abraha itu mau yang mau menyerang Ka'bah, mau menghancurkan, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung, ya, membawa batu-batu dari api neraka sehingga mereka hancur lebur, ya. Itu menandakan bahwa kota Mekah ini memang betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan, baik, kalau Muhammad berhasil mengalahkan orang-orang di Mekah itu, maka tidak ada kekuatan bagi kalian untuk menahannya. Maksudnya kita akan percaya sama dia. Dia memang betul-betul nabi. Akhirnya betul terjadi. Ya, dia taklukkan kota Mekah. Maka akhirnya orang-orang di situ, orang-orang Arab itu langsung berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk agama Allah secara berbondong-bondong. Ingat teman-teman sekalian, ayat-ayat Al-Qur'an ini sekali lagi saya sampaikan kepada antum semua, bahwasanya dia diturunkan tidak hanya berlaku pada waktu atau zaman tertentu saja. Seperti sebagian pendapat orang bahwa Al-Quran diturunkan hanya untuk zaman itu saja, tidak berlaku untuk zaman now, zaman sekarang ini, tidak berlaku. Ya, akhirnya ada yang mengatakan bahwasanya sudah hukum Islam itu enggak relevan kalau di zaman sekarang ini. Masya Allah. Ya, ini perkataan kekufuran. Hati-hati. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia dan seluruh zaman sampai hari kiamat. Ya. Maka ketika dikatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka kita akan melihat manusia akan terus-menerus berbondong-bondong masuk agama Islam sampai hari kiamat. Betul tidak hari ini terjadi? Betul. Coba lihat kemarin itu waktu ada peristiwa di Amerika yang runtuhnya WTC ya, tahun 2001. Apa yang terjadi pada saat itu? Setelah itu banyak sekali manusia masuk ke dalam agama Islam. Antum bisa lihat di daerah Eropa sekarang, Muslim terbesarnya ada di Rusia. Padahal Rusia dulu itu orang-orang yang kebanyakannya ateis, tidak mempercayai Tuhan. Tapi setelah banyak kejadian-kejadian, akhirnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang terjadi, ya, kenyataan dan realita, dan ini akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Akan banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, ya. Baik. Maka ketika kita sudah melihat semua itu, bahwasanya Allah sudah menaklukkan dan memberikan kemenangan pada kaum muslimin dan orang-orang pada masuk ke dalam Islam, maka ayat selanjutnya memerintahkan kita untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Baik. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya bacakan di sini hadisnya ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi akhir amrihi min qawli subhanallah wa bihamdihi
astaghfirullah wa atubu ilaih. Adalah Rasulullah SAW di akhir umurnya dia memperbanyak bacaan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya ulang ya. Di akhir umur beliau memperbanyak bacaan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada yang bisa ulang? Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang artinya Maha Suci Allah wa bihamdihi, dan dengan memuji kepadanya. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Wa qala, dan beliau bersabda, inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati. Sesungguhnya Rabbku telah memberitahuku bahwa aku akan melihat suatu tanda dekatnya ajalku di kalangan umatku. Wa amarani idza ra'aituha an usabbiha bihamdihi wastaghfirahu innahu kana tawwaba. Dan dia memerintahkan kepadaku apabila telah melihat tanda-tanda itu, aku diperintah untuk memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, dan istighfar kepadanya. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Faqad ra'aituha, maka sesungguhnya aku telah melihat tanda-tanda itu, yaitu melalui firman-Nya ketika turun firman Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, makanya Rasulullah SAW memperbanyak bacaan apa tadi? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik. Di dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari hadits Ummu Salamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri amrihi, adalah Rasulullah SAW di penghujung usianya, la yaqumu wa la yaqudu wa la yadhhabu wa la yaji'u, tidak sekali-kali beliau berdiri, tidak juga duduk, tidak juga pergi, dan tidak juga datang, illa qala, kecuali dia membaca subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dengan muji kepadanya, subhanallahi wa bihamdihi. Faqultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka tukthiru min subhanallahi wa bihamdihi, la tadhhabu wa la taji'u wa la taqumu wa la taqudu illa qulta subhanallah wa bihamdihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat engkau memperbanyak bacaan tasbih dan tahmid kepada Allah, dan tidak sekali-kali engkau pergi, datang, berdiri atau duduk, melainkan engkau membaca subhanallah wa bihamdihi. Maka beliau membaca apa? Bahwa beliau menjawab apa? Inni umirtu biha, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Lalu beliau membaca idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir ayatnya, ya. Baik. Nah, di awal tadi saya menceritakan tentang bagaimana sahabat di majelis syura tadi itu menafsirkan ayat ini, ya. Bahwasanya ayat ini kita diperintahkan ketika kita mendapatkan kemenangan, kita untuk memperbanyak tasbih, tahmid, ya, dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya apabila kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menguasai negeri-negeri, kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini, maka hendaknya kita selalu banyak memuji Allah, bersyukur dan bertasbih kepadanya. Ya. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau berkata, memang pendapat dari sahabat-sahabat yang di majelis syura tadi itu memang benar dan baik. Ya. Karena memang ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau ketika berhasil menaklukkan kota Mekah, kata Ibnu Katsir, itu terjadi pada waktu duha menjelang siang. Setelah takluk kota Mekah, beliau melakukan sholat sebanyak 8 rakaat. Jadi beliau melakukan sholat 8 rakaat.
Ya. Salat apakah ini? Ada sebagian ulama mengatakan ini adalah salat duha yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pendapat ini dibantah karena beliau belum pernah membiasakan salat tersebut. Ya, belum dijadikan kebiasaan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau sudah jadi kebiasaan Nabi SAW, maka tentunya sahabat mengetahui bahwa itu adalah salat duha. Karena salat duha sering dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, lagian Rasulullah SAW juga dalam keadaan safar dan tidak berniat untuk mukim di Mekah. Ya, dan salat-salat sunnah dari salat-salat tatawu yang dikerjakan ketika mukim tidaklah dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika safar. Kecuali 2 salat. Jadi ketika beliau safar, beliau tidak mengerjakan salat sunnah tatawu yang lainnya, kecuali 2 salat sunnah. Apa itu? Salat sunnah apa? Salat sunnah fajar. Satunya lagi salat? Satu lagi? Gak ada hadiah di sini. Salat witir. Masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Jadi 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik ketika mukim maupun safar. Yang lainnya ditinggalkan kalau beliau safar. Tapi 2 yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dia mukim maupun safar, yaitu salat qobliyah subuh dan salat sunnah witir. Ya, salat witir jangan ditinggalkan. Baik. Maka para ulama ini berpendapat bahwa salatnya Rasulullah SAW 8 rakaat itu adalah salat ketika Fathu Makkah. Jadi ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau langsung salat 8 rakaat sebagai tanda syukurnya. Beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan langsung salat, mengerjakan 8 rakaat dengan memperbanyak tasbih, tahmid dan beristighfar. Ya. Baik. Ini juga salah satu adab atau salah satu ketika kita mendapatkan kemenangan atau kenikmatan atau sesuatu yang membuat kita bisa berkuasa, ya, atau sesuatu yang membuat kita bisa senang misalnya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak salat, memperbanyak ibadah, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, ya. Karena ketika Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, ya, beliau melakukan banyak salat dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka di surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 41. Surah Al-Hajj ayat 41. Sudah dibuka? Coba dibaca artinya aja. Ayo, siapa yang bisa baca artinya? Al-Hajj 41. Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Baik. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang jika kami berikan kemenangan atau kedudukan di muka bumi, dia diberikan kemenangan, kemerdekaan, ya, diberikan kedudukan, ya, diberikan kebahagiaan bahkan. Aqamus shalah, mereka mengerjakan salat. Wa atawuz zakah, mereka mengeluarkan zakatnya. Wa amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang kebaikan. Wa nahaw 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah kembali segala urusannya. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sangat inginkan. Dia dapatkan kenikmatan, kebahagiaan.
Jadi teman-teman sekalian, surah An-Nasr ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita diberikan kemenangan, diberi nikmat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kita untuk banyak-banyak bersyukur, banyak beribadah, banyak memuji Allah, banyak bersujud. Tatkala kita diterpa dengan pandemi corona, di mana banyak orang yang work from home, dipotong gajinya atau bahkan tidak kerja atau di PHK. Alhamdulillah kita di sini bisa melalui semua itu dengan baik. Maka perbanyaklah sujud, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak bertasbih, banyak bertahmid teman-teman sekalian. Dan ini pesan untuk kepada teman-teman kita yang menjabat pemerintahan. Kalaupun Presiden Jokowi juga mendengarkan, kita diberi nikmat kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah salat. Perbanyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu sifat orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj tadi. Ya. Baik. Tapi mirisnya kenapa? Banyak yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang malah meninggalkan salat, ya, tidak mengerjakan zakat, tidak mengeluarkan zakatnya, dan ini bisa menjadi penyebab dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itu benar ya, terjadi sekarang. Coba kita lihat di mana dahulu kaum muslimin ketika di zaman para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, ketika mereka menaklukkan kota-kota besar dan negara-negara yang sangat besar, apalagi ketika di zaman Umar bin Khattab, kaum muslimin berhasil menguasai 2/3 dunia. Masya Allah. Dahulu seperti itu, Allah berikan kemenangan seperti itu. Tapi akhirnya Masya Allah, banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya apa? Allah mencabut nikmat itu. Kita lihat sekarang. Dulu kaum muslimin menguasai negara-negara Eropa. Sekarang lu coba lihat negara Eropa itu. Kaum muslimin sudah mulai berkurang. Ya. Ada kaum musliminnya, tapi mereka meninggalkan sholat. Ya, mereka tidak mencegah dari kemungkaran, tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak mengeluarkan zakatnya. Coba lihat apa yang terjadi. Coba lihat di Indonesia, banyak nggak kaum muslimin? Ada berapa persen kaum muslimin di Indonesia? 80%. 80% kaum muslimin di Indonesia. Tapi banyak dari mereka yang meninggalkan sholat, malah melakukan banyak pelanggaran terhadap syariat, melakukan banyak kesyirikan dan sebagainya. Lihat apa yang terjadi pada negara kita sekarang ini. Allah tidak memberkahinya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, musibah demi musibah menempa kita. Banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Orang-orang miskin semakin miskin dan orang-orang kaya semakin kaya. Tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat negara-negara Islam sekarang ini sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, kedoknya aja kelihatan di depan negara Islam. Ya. Bisa dibilang negara ini banyak kaum musliminnya, tapi apa? Di belakangnya yang nyetir mereka adalah orang-orang kafir. Akhirnya kaum muslimin malah tunduk dan membudak kepada orang-orang kafir. Ya. Negara kita ini zahirnya, nyatanya, kelihatan merdeka. Tapi hakikatnya kita menjadi budaknya orang-orang kafir, bergantung pada negeri-negeri orang kafir. Oleh karena itu mari kita belajar kepada para sahabat ketika mereka mensyukuri sesuatu, lihatlah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka menangkan, akhirnya bisa menguasai 2/3 dunia di tangan mereka. Ya, ini akibat apa? Banyak bersyukur, banyak bertasbih, banyak bertahmid, ya, banyak sholatnya, banyak infaknya, banyak zakatnya, ya, Masya Allah. Itulah makna firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Apa artinya? Kalau engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan, ya.
Insyaallah. Baik. Kita lanjut ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka perbanyaklah bertasbih bihamdi rabbik, dan memuji Rabbmu. Perhatikan teman-teman sekalian. Fasabbih bihamdi, bertasbihlah dan banyak memuji Allah. Allah selalu menggabungkan dua perkara ini. Bertasbih dan bertahmid. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallahi walhamdulillah ini memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, jadi ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita kelak di hari kiamat. Kalau kita selalu mengucapkan alhamdulillah, akan memenuhi timbangan kita di hari kiamat. Dan ucapan subhanallahi walhamdulillah ini ucapannya memenuhi antara langit dan bumi. Jadi sering-sering kita membaca subhanallahi wa bihamdihi atau subhanallahi walhamdulillah. Juga dalam hadis Bukhari yang sudah pernah kita dengar bersama-sama ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Ucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi dua kata ini selalu digabung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikannya setiap saat. Terdapat pensucian Allah dari berbagai macam kekurangan, pensucian Allah dari berbagai macam sekutu-sekutunya. Ya. Kita sucikan Allah. Dia yang berhak diibadahi, kita sucikan Allah dari segala sesuatu yang kita sembah selain Dia, yang kita ibadahi selain Dia. Karena Dia yang menciptakan kita, maka Dia yang berhak untuk diibadahi, maka Dia yang berhak untuk mendapatkan pujian. Ya. Siapa yang tidak berhak mendapatkan pujian ketika begitu banyak orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap memberikan dia rezeki, memberikan dia nikmat, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ya. Allah bersabar dengan kesabaran yang luar biasa menghadapi hamba-hambanya. Siapa yang tidak berhak mendapatkan pujian? Kalau zat yang memberikan kita rezeki, yang dia tahu bahwasanya manusia itu selalu berbuat kesalahan, tapi tetap aja dia sayang pada hamba-hambanya. InsyaAllah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah. Wastaghfirhu, memohon ampunlah kepadanya. Mengapa Nabi SAW diperintah untuk beristighfar di sini? Teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada Nabi-Nya, tatkala diberikan kemenangan untuk memperbanyak apa tadi? Bersyukur pada Allah, bersujud, bertasbih, bertahmid, dan juga diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Ternyata ketika Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Mekah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala pernah berkata, kenapa ada beberapa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar. Yang pertama, Nabi SAW beliau merasa memiliki banyak kekurangan. Kalau dia bandingkan dengan besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadanya, maka kekurangan ini Masya Allah itu belum bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dia lakukan sekarang ini
belum bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita paling banyak dosa. Rasulullah SAW saja memperbanyak istighfar karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya. Yang kedua, beliau selalu beristighfar dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini peringatan bagi kaumnya, bagi umatnya. Dan ini bagi kita semua. Nabi SAW yang maksum saja, lepas dari kesalahan, selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yang Masya Allah penuh dengan kesalahan, harusnya lebih banyak lagi beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu, kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar setelah sholat? Ya, setelah salam kita diperintah untuk beristighfar. Padahal kita ini barusan apa? Barusan sholat. Kita diperintah untuk beristighfar. Bukankah kita dipanggil adzan ya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah apa artinya? Mari menuju ke kemenangan. Kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Betul? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kita diperintah untuk salat. Maka kita salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai selesai. Kita sujud. Kita ruku, kita sujud, beristighfar, kita berdoa di dalam sujud kita. Kita salam. Barulah kita tutup dengan apa? Setelah salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat bagaimana indahnya prosedur salat itu. Kita diperintah. Jadi ini salah satu sunnah ya. Antum perlu tahu bahwa setiap kita selalu setelah melakukan amalan, perbanyaklah istighfar. Karena dicontohkan dalam salat tadi. Setelah salat kita membaca apa? Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salamu minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah memerintahkan kita ketika setelah wukuf di padang Arafah, ya, kita bertolak pergi dari Arafah, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca istighfar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempatnya orang-orang bertolak, yaitu Arafah, ya. Maksudnya tinggalkan Arafah setelah melakukan wukuf. Kemudian beristighfarlah, perbanyak istighfar. Begitu juga kalau kita sudah selesai bermajelis. Ya, apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita diperintahkan untuk membaca itu. Majelis apa saja? Bukan majelis ilmu, bukan cuma hanya majelis ilmu. Kita duduk rapat saja, kita baca itu. Kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar di dalam doa kafaratul majelis tadi? Karena mungkin bisa saja kita duduk bersama teman-teman, ada yang kita ucapkan, mungkin ucapan kita salah, ya, atau kita membahas tentang hal-hal yang mungkin hal-hal yang bermaksiat atau hal-hal yang mengandung maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita diperintahkan membaca doa tadi, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, siapa yang membaca itu? Apa imbalannya? Siapa yang tahu? Barang siapa yang membaca subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik setelah majelis, apa imbalan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai membaca itu, maka tidaklah dia kecuali diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dibaca, ya. Hafal kan doanya kan? Ya, alhamdulillah. Baik. Dan saya ingatkan ya, untuk diri pribadi saya dan antum-antum semua, ya, dan seluruh pemirsa Ghazwat TV dimanapun Anda berada,
Jangan pernah meremehkan namanya istighfar. Istighfar ini bukan perkara yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah istighfar yang bisa kita ambil sehingga kita harus selalu mengamalkannya. Dan ini menjadi pengingat diri saya dan antum semua, ya. Perbanyaklah istighfar. Kenapa? Karena istighfar pertama dia akan mengampuni dosa antum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila berbuat keji dan dia menganiaya, dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosanya, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya tadi, sedangkan mereka mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, tsumma yastaghfirullah, yajidillaha ghafurur rahima." Dan siapa yang mengerjakan pekerjaan yang jahat, perbuatan yang buruk, dia menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar pada Allah, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, orang yang selalu beristighfar akan diluaskan rezekinya, Ingatlah perkataan Nuh kepada kaumnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a midrara yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah engkau kepada Rabb kalian, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Ya, ini berupa rezeki. Karena pada saat itu kaum Nabi Nuh ditimpa oleh apa? Kekeringan yang sangat berkepanjangan. Ya, maka Nuh berkata kepada mereka, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kamu istighfar pada Tuhanmu, bertobat, minta ampun sama Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, dan Allah akan menurunkan hujan bagi kalian. Tidak hanya itu, wa yumdidukum bi amwal. Allah akan perbanyak harta kalian. Bayangkan, ketika orang banyak beristighfar, dia akan dibanyakkan hartanya, diluaskan rezekinya. Ya. Wa banin, dan anak-anak kalian. Dan anak-anak juga akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan adakan kebun-kebun atas kalian dan mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Ini semua adalah rezeki. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, istighfar juga bisa menghindarkan seseorang dari siksa Allah dan musibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka sementara engkau Muhammad berada di antara mereka, dan Allah tidak akan menyiksa dan tidak akan mengadab sebuah kaum selama dia selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, istighfar bisa menahan musibah turun. Dalam ayat tadi, dalam surah Al-Anfal ayat 33, itu bisa catat, surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala telah berkata, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tidak akan Allah menghukum mereka sementara engkau Muhammad berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa sedangkan mereka di dalam situ ada yang beristighfar. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita melewati pandemi ini, teman-teman sini pada sehat-sehat semua, Masya Allah. Kemarin kita tes massal, ada yang negatif, Masya Allah. Ini berita yang sangat menggembirakan. Ini bisa saja karena istighfar yang kita lakukan di dalam ruangan ini. Teman-teman selalu beristighfar, Masya Allah. Dimanapun Anda berada, musibah itu bisa tidak mendatangi seseorang yang selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi, siapa yang ditelan oleh ikan paus? Nabi Yunus. Taib. Coba ini ada yang menarik di sini. Coba antum lihat di surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. Di sini Allah memperlihatkan pada kita tentang bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Sudah lihat? Coba. Sudah lihat ya? Surah As-Saffat ayat 143 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, Nabi Yunus, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Maksudnya apa? Kalau Nabi Yunus ini bukan termasuk dari orang-orang yang suka bertasbih, niscaya Allah akan tetap simpan Nabi Yunus itu dalam perut ikan. Ya. Nah, bagaimana bentuk tasbih yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Karena dikatakan tadi apa? Yunus ini termasuk daripada musabbihin, orang-orang yang selalu bertasbih. Nah, bagaimana bentuk tasbihnya Nabi Yunus? Makanya di ayat yang lain, coba dibuka di surah Al-Anbiya ayat 87. Dalam ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bentuk tasbihnya Nabi Yunus yang merupakan salah satu makna istighfar itu sendiri. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada dalam perut ikan itu, ya, dia mengucapkan perkataan ini sangat keras, ya, sampai berteriak dia. Ya, sampai berteriak dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, terkadang ya kalau kita berdoa pada Allah sangat khusyuk, ya, kita minta pada Allah dengan seluruh kita curahkan hati kita, curahkan keinginan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Biasa tubuh kita itu sudah mulai bergetar, hati kita itu sudah mulai mata kita sudah mulai mengucurkan air mata. Kita minta kepada Allah dengan permintaan yang sangat besar. Ya, kita seolah-olah ingin teriak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Baik. Dan juga terakhir teman-teman sekalian, bahwasanya istighfar ini adalah bagaimana doa-doa seorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Antum mau diijabah doa antum? Perbanyak istighfar. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam ketika dia berkata kepada kaumnya, ya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Hud ayat 61, wa ila thamud akhahum salihan. Ketika kepada kaum Thamud, ya, saudaranya si Saleh, dia berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Perhatikan di sini di dalam surah Hud ayat 61. Dikatakan
oleh Saleh kepada Tsamud, wahai kaumku, sembahlah Allah yang sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak disembahi bagi kalian kecuali Dia. Dia sudah menciptakan kalian dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kalian sebagai yang memakmurkan bumi di atas bumi itu. Maka beristighfarlah kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan apa? Inna Rabbi qaribun mujib. Dikatakan oleh Nabi Saleh, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Robku itu amatlah dekat dan Dia mengabulkan doa. Oleh karena itu, ketika orang beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pintu dibukanya pengabulan doa kita semuanya. Baik. Dan surah An-Nasr ini diakhiri dengan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Dan orang yang beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala harus selalu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha menerima taubat kita semua. Jangan pernah berhenti bertaubat. Ingat teman-teman sekalian, tidak ada orang yang tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Jangan setelah antum berpikir bahwasanya oh saya sudah dapat hidayah, antum tidak terjatuh lagi dalam dosa. Antum pasti akan terjatuh dalam dosa. Tapi sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa adalah dia yang selalu bertaubat. Ya. Iman itu naik turun, naik turun, naik turun. Ya, jangan turun terus. Harus dinaikkan lagi. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima ampunan dan menerima taubat dari hamba-hambanya selama dia belum diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Ini adalah tafsir dari surah An-Nasr. Silahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.